faqultu man antum. Jadi dia mengutip ada hadis di sini di kitab ini yang saya share ya, itu ini versi yang bagus. Dan kalau versi yang jadulnya ini beli di apa yang itu ada murah 15.000 kali. Maratu la tatusliya bi bidatil taqridu shifa'un bi maqar min nar faqultu man antum. Jadi Nabi ini pada malam Isra itu beliau melewati ada sekelompok orang sedang mencapit apa namanya bibirnya, dicapit, ditarik-tarik berdarah-darah. Bimaqar min nar, dengan capitan dari neraka. Faqultu man antum. Nabi bertanya, siapa kalian ini? Oh begitu ya, ngeri benar lihatnya gitu. Ini berikut dengar nggak? Dengaran Bu ya? Dengaran Bu ya? Insya Allah. Faqalu kunna na'muru bil khair wa la na'tihi wa nanha 'anil syarri wa na'tihi. Nah, ini dia. Ini buat ingat kita semua. Kami ini dulu waktu di dunia sering nyuruh orang berbuat baik, tapi kami nggak ngerjain. Ya. Dan kami melarang keburukan, tapi kami kerjain. Ini, jadi kata Nabi ini ada orang narik-narik apa namanya bibirnya, ya sampai berdarah-darah. Ternyata apa namanya ditanya, kami di dunia itu waktu hidup kami sering merintahkan orang berbuat baik, tapi kami tidak melakukannya. Sebaliknya kami melarang berbuat jahat, tapi kami melakukannya. Nah, coba lihat. Wahadal wa'id, perlu diingat, enggak begitu saja. Wahadal wa'id innama yatahaqqaq fi haqqi man yad'u ila Allah min alaniyatid dunya. Ini ancaman yang Nabi sampaikan hanya berlaku bagi mereka yang berdakwah karena niatnya dunia. Niatnya dunia, mencari keuntungan dunia. Kita insya Allah di sini semuanya berkumpul dalam melangkah lillah. Kita ingin mengokohkan silaturahim kita yang mohon maaf kita ini sudah lama puluhan tahun digeriai. Termasuk juga ini ada tetangga saya di Taman Besi juga. Saya ingin juga sama-sama nanti juga mengokohkan. Ya, ketika kita sama-sama niatnya sama, yuk saling mendorong, saling membimbing. Masjid inilah tempatnya kita mencoba untuk luruskan niat kita lillah. Wa yahuddu 'alal khair, ya, dan selalu mengajak kepada kebaikan. Wa yuhadziru minasyarri, dan melarang yang memperingatkan dari hal-hal yang jelek. Ya, nah coba lihat di sini di bawahnya. Wa 'ala kulli hal falladhi ya'lam wa yu'allim. Ya, orang yang tahu tapi tidak mengajarkan, yang mengajarkan wala ya'mal tapi tidak mengamalkan, ahsanu halan wa ahsanu tariqatan wa ahmad aqibal ladzi la ya'mal wa la ya'mal. Orang yang mau belajar terus mengajarkan meskipun tidak mengamalkan, kata beliau masih lebih bagus dibandingkan orang yang tidak tahu. Bagaimana mau mengamalkan? Kata beliau. Jadi caranya salah satunya ada dengan cara belajar. Karena proses untuk bisa mengamalkan itu butuh waktu. Nah itu ya. Ini pendapat beliau. Kita coba lagi mulai dari yang pertama ya. Coba kita mulai pertama. Silakan masing-masing. Nah ini ada pasalnya. Yang jelas beliau mengatakan, mengutip hadis Nabi, kita mata Adam infaqul amala salasin. Kalau manusia sudah meninggal maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyah, ya, sedekah yang bermanfaat yang terus mengalir. Aw ilmin yuntaqau bi, ilmu yang bermanfaat. Ini adalah ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Ya, modal awal soleh dan ulah, atau anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Nah, kita lihat ini faslun, ya ini di halaman 21, silakan kalau mau dilihat di bukunya, halaman 21 yang saya share tadi. Ya, kita mulai dari pasal pertama. Karena sebetulnya nasihat dari, silakan ibu-ibu di share, ibu-ibu tadi itu bukunya.
Udah di-share ya, mohon dibuka, paham nggak paham, pokoknya lihat aja deh. Ya, karena lihat aja udah pahala, melihat buku aja udah pahala. Ya. Nanti boleh tuh Pak Mustafa ada nggak di sini? Ya, lagi pulang kampung. Pulang kampung, kalau ada dicetak sama beliau tuh bagus tuh, biar kita bareng-bareng sama versinya. Karena yang ini beda nih, nggak enak, ini kecil. Iya, ini kecil nih. Kalau beli, saya punya di rumah ada yang lama. Ini sama aja kecil-kecil, nggak bisa bacanya tuh kan. Matanya kayak, nah ini gede nih, bisa kita baca di sini. Silakan nanti di koordinir mungkin Pak Edi atau Pak Bambang, Pak Hadi, gimana kalau nanti Pak Mus itu kan punya cetakan ya, silakan. Karena saya cari di internet ketemu nih yang cetakan yang bagus. Faslun mu'alika ayyul al-habib. Pasal yang pertama menjelaskan wa alaika, ini nasihat beliau. Wahai saudara yang aku cintai, bitak alaika bitak biar yakini. Yang pertama, kuatkan keyakinan. Yakinan kuatkan dulu, wa tahsini dan perbaiki. Ya kan? Fa innal yaqina idza tamakkana min al-qalbi wastawla alaihi sara al-ghaib ka'annahu syahada. Kalau keyakinan sudah menetap di hati, gitu ya. Fa innal yaqina idza tamakkana min al-qalbi, kalau keyakinan sudah menetap di hati, wastawla alaihi, dan menguasai hati kita, sarul ghaib, maka ke alam gaib ini sesuatu yang gaib, ka'annahu syahada, seakan-akan itu kelihatan, kita saksikan. Ya, ini adanya di kitab Bersesia. Maksudnya apa pernyataan beliau ini? Kalau orang sudah keyakinannya dikuatkan, dipenuhi di hatinya, ya, maka yang gaib itu yang mana sudah disampaikan Al-Quran tentang surga dan neraka, apalagi tentang pertolongan Allah, apalagi banyak. Itu sebabnya kenapa dulu para sahabat ketika perang Badar jumlah mereka itu 100 orang, ya, sedang dengan senjata seadanya. Orang kafir Quraisy dimana 1000-an orang dengan senjata terlengkap, apa yang terjadi? Yang menang yang mana? Kaum muslimin, karena mereka sudah ada keyakinan menetap di hati, dan apa yang Allah jadikan kelihatan depan mata. Itu yang utama. Artinya apa? Saya yakinnya. Silakan datang Mas Budi sama Mas Agus ya. Ini yang di dalam masih kosong nih. Iya, ini juga masih banyak. Ini yang apa yang bisa disambi gitu. Mas Agus ini itu panas kayaknya. Sini aja ke dalam nih. Mau silakan Mas Budi. Silakan. Iya. Artinya selama diri kita ini belum dipenuhi keyakinan, kita cuma beragama, kadang-kadang cuma sekedar beragama, tapi tidak pernah keyakinan itu menetap di hati. Nah, sudah. Artinya hidup kita ini bisa terombang ambing. Makanya orang yang perang di perang Badar itu, kenapa mereka menang? Karena depan mata mereka sudah melihat itu dari Allah depan mata. Makanya nasihat beliau, ya, orang yang memperbaiki keyakinannya, keimanannya, dan sudah memenuhi hatinya, ya, maka yang gaib itu seperti tampak di depan mata. Wa inda dzalika yaqul mungkin kama qala Ali karamullah wajha law kashifa ghita'u masjadatu yaqinan, sebagaimana yang disampaikan Ali bin Abi Thalib karamullah wajha, kalau sudah dibuka tabir Allah, ya, mata kita sudah dibuka tabirnya ini, kita melihat sesuatu bukan secara fisiknya saja tapi zahirnya, maka insya Allah yakin terus bertambah. Masjid itu yakin. Ya, jadi ini luar biasa Bapak Ibu, kita mulai yuk pelan-pelan tanamkan di hati kita ini keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yakin itu? Berkaitan wal yaqinu ibaratun an quwwatil iman. Yang namanya yakin itu adalah kekuatan iman. Wa sabati wa rusukhi, dan kokohnya. Ya, sabat itu tetap ada, rusuk itu kokoh,
hatta yasira atau risamit, sampai dia seperti pancang yang menancap sabit yang kokoh, nggak bisa digeser, nggak bisa diotak-atik. Itulah sebetulnya kenapa Nabi ini mengajarkan kita ketika sholat kita itu membaca doa iftitah. Itu isinya apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya apa itu? Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Itu janji yang merupakan sebetulnya keyakinan kita pada Allah. Yang membuat orang ini susah hidupnya bukan orang lain sebetulnya, tapi dirinya sendiri. Saya berjuang 5 tahun ngadepin saraf kecil-kecil. Luar biasa, dokter bilang bapak ini sakit, ini ada lagi jantung bengkak lah, ada lagi ini, banyak versi dokter, mungkin 5 dokter internisis karena saya. Sampai akhirnya ketemu sakitnya. Saya pernah hampir dirawat di rumah sakit di Bangkok ya, waktu saya ada asesmen halal di Bangkok. Tapi lama-lama kok saya berpikir, ya Allah, saya sudah selesai berobat di rumah sakit di Jakarta, sudah dioperasi, bismillah. Saya terima. Ada istilahnya kata dokter, ikhtiar sudah cukup. Tinggal bagaimana kita berdamai dengan sakit kita. Sakit ini dari Allah, maka kembali kepada Allah. Hidup kita juga dari Allah, kembali juga kepada Allah. Harta kita milik Allah, kembali juga kepada Allah. Saya yang ngebangun ini, mohon maaf, bukan ada godaan, nggak punya uang. Kita PNS berapa sih tabungannya? Ada anak 5 belum nikah, bismillah Bu, kita berjuang fisabilillah, insya Allah Allah kuatkan dan Allah kasih jalan. Alhamdulillah selesai. Di hati ini insya Allah tidak ada keraguan tentang apa yang Allah sampaikan dalam banyak ajaran kita sudah tahu dari itu. Ya, makanya kuatkan ini dulu iman kita, karena iman ini terkait dengan mental kita. Kenapa akidah ini menjadi fondasi kuat? Tidak ada manfaatnya sholat, tidak ada manfaatnya zakat, tidak ada manfaatnya haji, tidak ada manfaatnya semua ibadah zahir kalau ternyata imannya ini masih mencong-menceng, masih kiri ke kanan, masih terombang-ambing, susah. Kalau kita belajar kenapa Nabi Ibrahim bisa lulus dengan ujian, karena Nabi Ibrahim hatinya sudah selesai dengan dunia. Coba bayangkan kalau saya cerita, tadi saya isi pengajian di Al-Mu'min. Nabi Ibrahim punya anak umur berapa? Ismail, umurnya kurang lebih 85-90 tahun. Lagi enak-enak dapat punya anak, tiba-tiba disuruh bawa anaknya Ismail yang masih bayi ke lembah Mekah yang tidak ada orang tinggal di situ. Coba sebagai orang tua yang sudah lama mendambakan anak, pengen punya anak, tiba-tiba disuruh bawa anak sama istri di lembah yang gak ada orang. Ya, berat nggak? Pasti berat. Tapi karena Nabi Ibrahim yakin, ya Allah, Engkau tidak akan membiarkan Ismail sama Hajar mati. Nggak akan. Maka jalan dia. Ya kan? Cuma titip doa kepada Allah. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikan kampung ini di mana ada Ismail dan Hajar ini tempat yang aman. Yang kita aman dulu Pak, baru warsyuk ahlahu, baru setelah itu minta ya Allah berikan rezeki. Jadi yang penting itu aman dulu. Aman itu apa? Hati kita tenang. Termasuk Ismail sama Hajar tenang. Yang membuat orang nggak bisa makan, yang nggak buat orang nggak bisa menikmati hartanya karena apa? Hatinya
Coba orang punya cuma sekedar apa adanya, dia bisa menikmati. Itulah yang sebetulnya ingin kita pelajari di kajian ini, supaya hati kita tambah kuat mentalnya, iman kita tambah bertambah. Makanya salah satunya dengan cara apa? Dibuka dengan zikir. Allah sudah bilang, ala bi dzikri tatma'innul qulub. Katakanlah dengan zikir kepada Allah, tenang hati. Dan saya lihat ini, alhamdulillah di Gria ini banyak purna tugas semua nih. Ya pokoknya kalau bicara pengalaman hidup udah banyak. Tinggal mentalnya kita tampil. Udah banyak kan ya. Ada yang terbaru? Iya, pokoknya ya banyaklah di Gria ini yang sudah purna tugas. Ya. Kalau saya masih lama, mungkin 10 tahun lagi. Kalau guru besar saya turun, ya mungkin 15 tahun lagi. Sekretar, amin. Jadi doanya biar turun guru besar saya. Ya. Kalau orang sudah yakin kuatul iman, imannya kuat, wasabat warusul hatta yasir qatau disami, seperti tiang yang menancap kuat ke dalam, la tuzalzil syukuk, tidak akan pernah kena keraguan. Jadi kalau kita ada tiang pancang yang ditanam itu kan nggak bergeming itu. Iya. La tuzalzil syukuk, tidak akan ada keraguan. La tuzalzil auham, tidak akan kena akal. Tuzakzi itu diombang-ambingkan dengan auham. Auham ini mohon maaf, waham ini adalah buruk sangka. Buruk sangka kepada siapa? Pertama yang paling besar ini buruk sangka kepada Allah. Kedua, buruk sangka kepada sesama manusia. Yang terdekat kepada keluarganya, kepada tetangganya, kepada koleganya, kepada teman kerjanya. Kalau orang sudah berburuk sangka, waduh, nggak aman Pak, hidupnya nggak tenang. Saya kemarin sempat diskusi sama ada kawan kolega kan, dia bilang, kenapa ya ini di kampus saya ini anak-anak muda yang mau meningkat, mau jadi guru besar di hamba. Kenapa Pak? Takut disaingi. Padahal nggak masalah maju aja. Kenapa? Gara-gara hati ini ada cara. Ada tetangga mau jualan, ya, mohon maaf, wah macam-macam lah ini, ya. Ya, ini sebetulnya kembali kepada kita. Kalau waham ini sudah hilang di hati kita, insya Allah keraguan, buruk sangka, khususnya kepada Allah akan hilang. Bala yaqul syukuk wal awham wujud dan batta. Orang yang sudah kuat ini keyakinannya, imannya kuat, tidak mengalami keraguan. Tidak akan lagi terombang-ambing oleh buruk sangka, ya. Tidak ada tempat di hati orang ini raguan dan buruk sangka. Cuman ya memang prosesnya nggak gampang. Fa'in ja'at kharijin lam tusqilaya, kadang-kadang hatinya kuat, tapi ada dorongan dari luar. Fa'in ja'at kharij, kalau datang dari luar, lam tusqilaya al-ubud, walam yartab ilaiha qalbu, nggak akan didengar oleh telinganya, nggak akan didengar. Sudah, apalagi tidak akan lagi hatinya juga berpaling. Bismillah, ya Bismillah. Kalau sudah buat begini, wasyaiton la yastati'u dunuwa. Kalau sudah begini, setan nggak berani dekat. Ini dicontohkan itu. Min sahibi hadzal yaqin, yang punya keyakinan seperti ini. Bal yafiru minhu wa yafrah min zilli wa yaqna as-salam. Nggak berani dekat dengan orang seperti ini, tapi malah jauh mencari jalan yang lain. Tidak mau dia ini bahkan lewat di bayangan orang ini, nggak berani setan. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana la yaqrab min zil umat. Kata Nabi, sesungguhnya setan itu mencari jalan lain, jalan yang tidak dilakukan oleh umat. Sampai bayangan umat nggak mau dijalani setan. Takutnya setan sama Umar. Wa masalah ke Umar fajr illa salah ke syaitan fajr akhir. Kalau Umar jalan di sini, setan jalan yang lain, lebih aman kata dia. Gak mau lah nyerempet Umar. Bahaya. Nabi kasih contoh, Umar itu orang yang sudah selesai dengan dunia, yang keimanannya kokoh, bukan selesai dengan dunia, bukan berarti nggak butuh harta, tidak. Tapi harta ini bukan menguasai diri kita.
Semua yang ada di depan mata kita semuanya kecil. Ya, ini sebetulnya. Ya. Wayak wal yakin wayak sudah. Bagaimana cara menguatkan keyakinan kita, iman kita? Maka ayuskil abdu biqalbi. Yang pertama, dengarkan apa kata hati. Satu kali. Makanya Nabi sampaikan ada ma yuribuka ila ma la yurib. Tinggalkan yang membuat hatimu ragu kepada sesuatu yang tidak ragu. Kenapa? Hati ini, mohon maaf ya Allah kasih itu namanya insting. Apa insting? Insting itu bawaan. Dia udah bisa lihat, wah kayaknya enak nih begini gitu. Itu bagus. Dengerin. Ya. Itu yang pertama. Wa biqalbi, dengan hatinya. Wa udhuni ila istimil ayat. Biasakan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Istimil ayat, silakanlah dengerin apa namanya suara bacaan surat-surat tertentu, silakan surat apa saja silakan dibaca. Ya. Wal akhbari dala ala jalalillahi ta'ala wa kamali wa 'azamati wa kibriyai wa infiradi bil khalq wal amr, termasuk hadis-hadis Nabi yang bercerita tentang keagungan Allah Ta'ala, ya, dan kesempurnaannya dan keagungannya. Kita kembali kepada cerita Nabi Ibrahim. Setelah selesai Nabi Ibrahim meletakkan Siti Hajar dan bayi Ismail tumbuh, ternyata dengan izin Allah keluar Zam-Zam, karena Zam-Zam keluar dari telapak kakinya Ismail, ya. Padahal kita sudah lari bolak-balik Safa Marwah. Yang berhaji itu kan menapak Nabi Ibrahim, keluar air luar biasa derasnya sehingga menumbuhkan tanaman di situ. Semua orang-orang kabilah menetap di situ dan menjadi bagian dari keluarganya Nabi Ismail dan juga Siti Hajar. Konon kabarnya Ismail menikah. Ketika tumbuh dewasa, apa yang terjadi? Allah perintahkan Nabi Ibrahim menyembelih Ismail. Bayangkan. Luar biasa, ya. Kita lihat as-sofat misalkan menyambung daripada yang disampaikan oleh kita. Falamma balagha ma'a sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Ya, ketika ya sampai ini usianya sudah remaja, ya. Kemudian dia berkatalah kepada putranya, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Ananda, ayahanda mimpi diperintahkan Allah untuk menyembelih Ananda. Apa pendapat Ananda? Bayangkan, ini mimpi Nabi, bukan mimpi kita nih. Mimpi Nabi ini mimpi wahyu. Kalau mimpi kita dapat nomor itu bohong itu. Sama-sama saya mimpi saja dapat nomor 2, 3, 4. Itu nggak benar itu. Itu mimpi dari setan itu ya. Iya kan? Benar kalau mimpi Ibrahim. Apa yang terjadi? Karena Nabi Ismail anak soleh, maka dia menyampaikan apa? If'al ya abati, qala ya abati if'al ma tu'mar satajri insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, lakukan yang diperintahkan kepada ayahanda. Ini anak soleh. Coba seandainya kalau yang diperintahkan kayak kita, ke anak kita. Nah, bapak mimpi sembelih kamu, paling ngomongnya ayah aja ini sembelih kan gitu. Ayah kan udah tua juga gitu. Apa? Nah, saya ini sembelih gitu. Ya, anak sekarang kan begitu tuh, bapak aja dulu sembelih. Tapi ini kebetulan ini ya orang anak-anak soleh, jadi jawabannya begitu. Ya terjadilah ya. Ketika mau disembelih, digoda oleh iblis. Ada 3 tempat, yaitu yang sekarang diabadikan dengan jumroh ula, jumroh wusta, jumroh akobah. Kan digoda dilempar pakai batu kikil, dilempar. Karena sunnahnya itu begitu, bukan lempar pakai sepatu. Ya, saya kemarin kita tuh ada jamaah itu gergetan sama setan, nggak puas Ustaz saya pakai kerikil nggak berasa, pakai sepatu gitu ya. Nah, bilang Pak, namanya lontar itu bagian dari ibadah, ikuti yang diajarkan Nabi, jangan dosen. Kalau mau gergetan saya juga pengen lempar pakai batu bata kan gitu. Tapi kan ya nggak boleh gitu ya.
Wasultan wal qahri ala sidqir rusul, ya. Termasuk di sini, ya, dikatakan wasultan wal qahri ala sidqir rusul, termasuk kita ini, ya, menguatkan dengan keyakinan kita terhadap kebenaran para rasul dan para nabi. Wa kamalil kesempurnaan mereka, wa ma uyidu bihi dan mukjizat, termasuk mukjizat yang disampaikan. Kita tahu belajar dari atas ke bawah, dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW itu ada cerita tentang mukjizat, kita yakini apa yang ada di situ. Wa ma halla bi mu'anidihim, dan perlu diingat juga cara menebalkan keyakinan kita apa yang terjadi pada umat-umat pembangkang terdahulu. Apa yang terjadi? Binasa, rusak. Cuman hebatnya Nabi kita ini, ketika ada orang-orang yang bermaksiat dari kalangan umat Nabi kita, itu enggak langsung dibayar cash. Karena doanya Nabi, ya Allah jangan dimusnahkan seperti dimusnahkan kaum tersebut musnah. Dan jujur ya, kaum durhaka dulu itu lebih hebat dari kita sekarang, lebih kuat, lebih kaya. Ya. Bicara keilmuan, mohon maaf ya, Fir'aun itu, ya, zamannya itu teknologinya tinggi. Kerajaan Sabak sama juga itu di Yaman. Ya. Tapi akhirnya mereka musnah, yang binasa karena mereka menyalahi apa yang sudah disampaikan oleh para rasul terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa ma warada fil ayatil akhir min izabatil muhsinin wa mu'aqabatil musyi'in, dan kita juga harus yakin tentang apa yang sudah disampaikan baik Al-Qur'an maupun hadis Nabi terkait informasi di hari kiamat itu nanti orang-orang yang berbuat baik mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran, dan orang-orang yang berbuat dosa tentu mendapatkan ganjaran. Wa ila qawli hadzal amri kafir fi ibadil yaqin al-isyara bi qouli ta'ala awalam yakfihim anna anzalna 'alaika kitaban yutla 'alaihim. Sebetulnya yang ada di Al-Qur'an kisah-kisah umat-umat terdahulu, termasuk apa yang terjadi dengan Nabi, ya, Nabi Muhammad dan juga, ya, para sahabat yang berjuang fi sabilillah, perjuangan mereka dan berhasil menegakkan Islam, ternyata di kemudian hari dihancurkan oleh siapa? Diri mereka sendiri. Makanya ketika Nabi wafat itu, ya, Islam sudah berjaya. Tapi setelahnya inilah mulai keyakinan iman ini digrogoti. Yang waham tadi buruk sangka, muncullah fitnah kubro antara siapa? Ali dengan Muawiyah, berperang terus sampai na'udzubillah cucu baginda Rasul yang tercipta, ya, siapa? Husain itu dipenggal kepalanya dijadiin bola, ditendang sono kemari. Sedangkan Hasan diracun. Dan apa yang terjadi? Orang yang memenggalnya, yang menendangnya, semuanya diazab cash di dunia ini. Silakan baca sejarah. Ya, jadi bicara tentang, ya, memang ada sebagian dosa yang dibayar kontan oleh Allah, tetapi secara umum selama masih ada orang beribadah, selama ada orang berzikir dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW, Allah akan tunda yang masih diberikan kesempatan sampai datang hari kiamat. Di Al-Quran disampaikan di sini, tidakkah cukup bagi mereka sesungguhnya kami Allah menurunkan kepada mereka ini Alkitab, Al-Quran, yutla alaihim, ya, dibacakan. Ya, itu yang pertama. Wasababus tsani ay yanzura bi 'ainil i'tibar fi malakutis samawati wal ardh. Yang kedua ini yang menjadikan orang ini dulu maju. Melihat bi 'ainil i'tibar, dengan mata yang penuh pelajaran. Kalau bahasanya ilmuwan, pengamat. Ini bukan pengamat politik, ya. Ini pengamat alam semesta, ini bukan pengamat politik. Di promosi ini banyak macamnya ini nanti. Nggak jelas, kita bingung kalau baca pengamat ini. Melihat alam semesta, penciptaan alam semesta,
Bagaimana Allah mengatur kehidupan, termasuk bagaimana Allah memberikan kita penyakitnya kan? Coba ada nggak yang menjelaskan sekarang 2019 sampai 2022 kita kena COVID ya dengan berbagai variannya. Ditanya dari mana kena COVID? Nah, dari mana kena COVID? Katanya bilang dari kelelawar, dari mana lagi tuh? Dari macam-macam kan. Setelah hilang, setelah pada sembuh, larinya kemana COVID itu? Jokowi. Kata Pak Ade Jokowi. Jokowinya sehat Ade. Benar kan Pak Ade ini. Sama Ade boleh. Kok nggak ada? Memang begitulah Tuhan. Menjadikan sesuatu itu bervariasi. Dan kita nggak usah nggak usah memilih kemana larinya, nggak usah, gitu loh. Makanya ketika orang Arab Badui ngeyel sama Nabi tempat, Nabi ini kan kalau lihat itu punya unta yang satu sakit, yang sebelumnya sehat, dimasukin yang sakit, jadi kena ketularan. Protes ke Nabi, Muhammad kata engkau ya bahwasanya sakitnya takdir Tuhan, gitu kan? Tuhan yang menentukan. Ini buktinya unta saya yang satu masuk yang sakit ini, malah dia ini sakit kena. Kalau berarti ini penyakit menular dong. Oh, kira-kira. Protes nomor itu. Nabi itu tersenyum aja. Oke, kamu bilang yang sisa ini yang kena ini, ya dia tertular dengan unta yang tadi yang saat itu. Nabi bertanya, siapa yang memberikan penyakit menular pada unta pertama? Bisa jawab nggak itu? Nggak bisa jawab. Bingung dia. Nggak ada kecuali Tuhan yang berikan itu. Kalau kita bicara sampai sekarang kan belum ada laporan dari mana itu kesehatan WHO, COVID itu nggak sampai sekarang nggak selesai. Katanya dari Wuhan, mana? Wuhan. Nggak ketemu. Tapi bagi kita orang yang yakin dengan yakin-yakinnya semuanya kembali dan berasal dari Allah. Allah lah yang memberikan, Allah yang akan mengambil. Kita nggak usah berandai pusing bener kita kayaknya kalau pusing nggak ketemu. Ya. Makanya di kedua ini salah satu cara meyakinkan kita. Iman kita bertambah, melihat apa yang ada terjadi pada diri kita, apa yang terjadi di alam lingkungan kita, termasuk tempat kerja kita. Kalau petani coba lihat perhatikan gimana jagung itu dari tumbuh kecil biji sampai berbuah. Pertanyaannya kalau kita bilang Ustaz namanya jagung itu kalau ditanam itu ya tumbuh, habis tumbuh berbuah, emang yakin ketika nanam numbuh semua? Ada nggak yang nggak tumbuh? Ini Pak Habib sama Pak Sama ini petani yang tiap hari dia jamin nggak tumbuh semua itu Pak Habib sama Pak Sama? Enggak kan? Enggak. Yang menunggu kita cuma berikhtiar, ya. Kita berikhtiar dengan cara menanam. Tapi sebetulnya kita punya tugas bagaimana tugas kita menjadikan apa yang kita kerjakan termasuk menanam itu menjadikan kita lebih yakin dengan kekuasaan Allah Subhanahu. Di sinilah kita harus belajar bagaimana dengan cara melihat di alam sekitar kita sudah. Makanya jujur Bapak Ibu, saya pribadi selalu dari dulu mau itu naik bus, pesawat terbang, kapal laut, selalu saya itu keluar di jendela. Selalu kalau saya itu di bus pengen di samping jendela. Kenapa? Kalau di pesawat itu pengen di samping jendela. Kenapa? Saya tuh memandang di luar itu luar biasa. Semakin kecilnya kita, coba naik pesawat, lihat apa yang dilihat di ini. Ada bidadari apa bidadari? Betul ada bidadari itu ada bidadari saja. Yang dia apa? Cuma awan kan? Kalau kita naik pesawat, awan kan? Coba kepikiran apa ketika naik pesawat pas lagi nanjak begini? Hah? Apa? Andai kata copot aja nih sayapnya satu, apa terjadi? Ya Allah, saya tak kebayang gitu. Jangankan copot sayapnya, burung aja masuk ke mesinnya itu, udah timpang saja.
Di situ kita lihat kecil banget, ya Allah, kita lihat kecil, nggak ada apa-apanya. Ini pesawat begitu besar, membawa kita, tapi di atas itu nggak ada jaminan hidup. Ya, ada jaminan. Ya betul sih, secara matematika manusia itu aman. Tapi di saat kita berada di sana, kita hanya membayangkan betapa besarnya Tuhan menciptakan alam semesta. Ya. Jadi kata Syekh Abdul Haddad di sini, caranya apa untuk menemukan ini? Coba lihat sih yang ada sekitar kita. Ini tadi alam sekitar, termasuk yang kita kerjakan, termasuk badan kita. Ya. Wa ma basallahu fihima min ajaibil masnu'ah, termasuk yang Allah ya kirimkan dari situ di langit dan bumi, kerajaan langit dan bumi, tentang apa? Ajaib masnu'ah, ciptaan Allah yang ajib. Ajib wa bada'il mukawwanat, termasuk apa namanya, kalau bahasa ini ingredient, kandungannya. Darah kita ternyata, mohon maaf, ini kandungannya banyak sekali. Darah kita ini yang kita punya, itu kandungannya ternyata satu tetes itu banyak sekali. Ya. Saya ingat waktu ayah saya sakit di Jakarta, sempat di rumah sakit Cempaka Putih, Cempaka Putih itu kekurangan zat namanya apa tuh yang badan jadi apa namanya? Bukan hemoglobin, albuminnya kurang, bengkak badannya, kayak apa namanya, kayak balon. Kata dokter, Pak, darahnya di bapak, orang tua bapak ini sudah tidak ada kandungan albumin. Jadi gimana? Harus dimasukin albumin. Satu botol ukuran cutting diet, kalau kelasnya kelas 1, kelas biasa 1,5 juta. Kalau VIP 3 juta, satu botol ukuran cutting diet, jadi itu butuh 10 botol. Berapa tuh? Hitung aja sendiri lah. Iya, kalau sudah setengah kali 10 berapa? 15 juta. Saya tanya, dok, biasanya dapat dari mana kabun? Ya udah ada, kalau ciptakan. Cuman di kondisi tertentu memang disuplai dari makan. Contohnya ikan gabus, kan gitu. Ternyata di Jepang itu albumin diciptakan dari ikan gabus, di kita dibuat pindang, beda makanya hasilnya. Iya, di Jepang itu baru diekstrak jadi albumin satu botolnya ukuran 3 juta. Kita semangkok gabus apa tuh yang gede itu, satu mangkok. Berapa duit adanya? Nanti lah kita makan pindang ya. Iya lah. Masa kata Pak Orman iyalah makan pindang bisa ya bismillah. Wa ila ifadati bihil yaqin al-isyara bi ta'ala salim ayatin fil afaq wa fi anfihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami akan perlihatkan kepada semua orang ayatina, tanda-tanda kami fil afaq, di alam semesta ini. Nah, wa fi anfusihim, dan di dalam diri mereka. Ya. Makanya perlu kita pahami di sini ya, kita perlu belajar bagaimana kita mengambil hikmah dari apa yang kita lihat, kita rasakan, termasuk kita alami. Yang terakhir ya, saya kira nanti perlu 1 jam saja, taklim tidak usah lama-lama. Setelah ini kita muhasabah sama-sama. Ya. Wasabab salis, yang ketiga, yakmal ala muqtada ma amana bi dhahiran wa batin wa yastamir fi dzalika wa yabdul al-istiqa'a fi ma hunalik. Sebab yang ketiga, kita ini mengamalkan atas apa yang kita yakini, zahiran batin. Masalahnya sering kita ini melakukan sesuatu yang ditolak oleh hati kita, oleh keyakinan kita, sehingga bertentangan, nggak nyaman Pak. Jadi kan sama orang kerja dipaksa, nyaman nggak? Capek Pak orang kerja dipaksa. Tapi ketika dinikmati, nggak masalah. Termasuk sholat, saya bilang sholat itu jangan dijadikan sekedar kewajiban. Kalau kita menjadikan sholat kewajiban, kita terbebani dengan kewajiban itu. Nggak waduh sholat. Tapi jadikanlah sholat sebagai kebutuhan. Kayaknya kalau saya nggak sholat ini kayaknya ada yang hilang, ada yang kurang, ya Allah, saya harus sholat.
Bagaimana caranya? Nah, itu tadi perlahan kita pahami sholat kita, sholat berjamaah kalau bisa, dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira sementara ini kajian kita dari kitab Risalah Mu'awanah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini baru pertama, dan sebetulnya kajian ini sebetulnya serius tapi nggak serius. Ya, dalam rangka kita silaturahim menguatkan, dan selebihnya nanti saya kasih waktu Pak Bambang, Pak Hadi, mungkin admin mau disampaikan nanti setelah acara ini monggo, atau berjalan mengalir itu saja. Ya, artinya waktunya terbuka kapan saja sesuai kesepakatan, ada adminnya, ada kelasnya, ya masing-masing semuanya berharap ini bagian dari kita silaturahim dan mendapat ridha Allah SWT. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup yang nanti dilanjutkan dengan ramah tamah, kita sama-sama saling mungkin bisa berbincang, mungkin bisa curhat, bisa apapun silakan. Ya, setelah ini makan-makan monggo ya. Ya, nggak tahu nih, udah siap dari ini semuanya. Baik, sama-sama Bapak Ibu kita bacakan Al-Fatihah, terutama untuk diri kita sendiri. Kita muat kepada Allah, dikuatkan iman kita, dikuatkan mental kita, dikuatkan Islam kita dalam menghadapi kesulitan hidup ataupun menghadapi cobaan hidup atau menghadapi hidup ini sendiri, dan Allah kuatkan semuanya. Yang kedua, kita mohon juga kepada Allah agar keluarga kita, khususnya anak-anak kita juga diberikan kekuatan lahir dan batin menghadapi hidup ini, dan ini dibimbing ke jalan benar, jalan Allah SWT. Dan yang ketiga, kita doakan juga pada mereka yang sudah mendahului kita, orang tua kita, karena mereka lah kita ada. Ya, kita doakan mereka dalam keadaan husnul khotimah, ya, dilapangkan alam kuburnya, ya, diterima iman Islam amal ibadahnya, dan tentunya ya mendapatkan tempat yang oleh Allah Subhanahu wa taala dari ampun dosa selama ala hadini al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bapak Ibu, mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah dengan hati dan pikiran kita, sama-sama kita mendoakan kepada Allah. Astagfirullahaladzim, 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 Allah ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa barik ala sahabat Rasulullah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana, lakal hamdu wa lakal mulku wal ashkur kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azza sultan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan ba'da al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakhatil maut wa najatan min al-aqdar. Ya Allah, ya Tuhan kami, di tempat yang mulia ini, ya Allah, kami bermunajat kepadamu, ya Allah. Kuatkanlah iman di dada kami, penuhilah hati kami dengan cahaya iman-Mu, ya Allah. Bimbinglah selalu kami ke jalan-Mu, ya Allah, jalan yang Kau ridhoi di dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami sadar dan memahami bahwa kami perlu keterbatasan, ya Allah. Janganlah Kau tinggalkan kami dalam menghadapi kesulitan hidup, terutama di dunia ini. Bimbinglah kami untuk selalu bisa melakukan yang terbaik bagi bekal kami nanti menghadap kepada-Mu, ya Allah, di kehidupan yang akan di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepada-Mu, ya Allah, berikanlah kami kesehatan lahir dan batin dalam rangka ibadah kepada-Mu, ya Allah, dalam rangka kami menjalankan semua perintah-perintah agama
yang telah Allah sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kecintaan kami kepada baginda Rasulullah, dan berilah kami petunjuk, berikanlah kami kemudahan dalam rangka mengikuti jejak-jejak baginda Rasulullah SAW dalam menjalankan hidup di dunia ini, dan berikanlah kami senantiasa kekuatan, kesabaran, ketabahan dalam menghadapi apapun yang kami hadapi di dunia ini. Ya Allah ya Tuhan kami, tidak ada yang bisa kami lakukan kecuali apa yang Engkau takdirkan, apa yang Engkau tetapkan. Maka tetapkanlah yang terbaik untuk kami ya Allah. Tetapkanlah kami yang terbaik dalam hidup ini ya Allah, hingga kami menjadi hamba-hamba-Mu yang ridho, hamba-hamba yang selalu mendapatkan limpahan rahmat barokah dari-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami menyadari betapa banyak kekurangan yang kami miliki ya Allah. Kekurangan yang terkait dengan diri hamba, kekurangan kami dengan orang lain. Maka ampunilah segala kekurangan ini. Maafkanlah kesalahan yang telah kami perbuat. Jadikanlah tobat kami tobat yang bisa menghapuskan dosa-dosa kami ya Allah. Dan pada saat nanti ketika Engkau panggil kami ya Allah, panggillah kami dengan husnul khatimah. Husnul khatimah yang Kau janjikan dengan surga yang penuh dengan limpahan rahmat dan kepada-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil amanu innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa yarhamna kama nasu'a. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil amanu innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Fiha subhanakallahumma wa bihamdika salam wa akhirul hamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Pak Bambang untuk lanjut. Ada yang mau disampaikan? Monggo itunya apa? Dinikmati ya, Bapak Ibu silakan dinikmati. Apa ya? Silakan.